Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak kelas 6 yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih ibadah ya. Kita masuk ke bab dari ayat awal lagi coba sampai ayat 7 ya, adab dan hikmah ya. Adab dan hikmah haji dan umroh. Jadi kita harus mengetahui adab ya, adab-adab ya ketika haji dan umroh ya, supaya ibadah haji dan umroh kita tidak rusak ya, supaya amalan ibadah haji kita bisa kita sempurnakan ya. Yang pertama ya, di sini ada beberapa adab-adab ketika haji dan umroh ya, supaya haji dan umroh kita pahalanya itu sempurna ya. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat haji dan umroh hanya karena Allah. Jadi kita melaksanakan haji dan umroh bukan karena kita ingin dipanggil Pak Haji ya, atau Bu Hajah, bukan. Kita mengikhlaskan diri kita ya, lillahi ta'ala ya, karena Allah Subhanahu wa taala melaksanakan haji dan umroh ya. Innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya ya, setiap amal perbuatan itu ya tergantung niatnya. Jadi kita perbarui niat ketika kita ingin melaksanakan haji dan umroh. Jadi tidak hanya awalnya saja, tapi kita harus menjaga niat itu supaya tetap lurus ya. Ketika awal ingin berangkat, ketika pelaksanaan sampai selesainya ibadah haji dan umroh harus kita jaga niat kita lillahi ta'ala ya. Tidak hanya sebagai bahan postingan media sosial semata, bukan ya. Bukan itu ya. Yang kedua yaitu menjaga diri dari perbuatan mubazir dan maksiat. Sekarang ini ya di Mekah dan di Madinah itu khususnya itu sekarang lagi dibangun besar-besaran mall ya di sekitaran Masjidil Haram. Ini ya, seandainya kita ke sana jangan sampai ya mata kita terpesona ya, sehingga kita lebih banyak shoppingnya daripada ibadahnya ya. Lebih banyak belanjanya ya daripada ibadahnya. Nah, kita harus senantiasa menjaga diri dari perbuatan mubazir ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ikhwanas syayatin. Sungguhnya perbuatan mubazir itu saudaranya setan ya. Kalau ikhwani fillah, nah itu ikhwani itu saudara ya, seolah-olah kayak saudara kandung. Jadi orang yang mubazir itu saudara kandungnya setan. Makanya kita harus menghindari diri dari perbuatan mubazir dan maksiat. Nah, jadi kita niatkan ibadah haji dan umrah untuk tazkiyah, untuk mensucikan diri kita. Ya. Di sana senantiasa berzikir ya, sholat sunnah ya, berzikir, sholat sunnah, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini tidak boleh ya, kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Makanya kita kalau sholat ya diusahakan menggunakan sutroh ya, pembatas ya, diusahakan menggunakan pembatas. Yang keempat, menjaga diri ketika bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Di sini menjaga diri ketika bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya ya. Kecuali sudah halal suami istri umroh, nah itu bagus, nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang belum halal nggak boleh ya. Yang kelima, tidak tergesa-gesa dalam beribadah khususnya sholat. Jadi ada ya orang ingin cepat ya, punya target sehari 50 rakaat ya, 2 rakaat sampai 50, juga sholatnya ngebut-ngebut ya. Nah itu nggak boleh ya, tidak dianjurkan. Tidak boleh tergesa-gesa dalam beribadah khususnya sholat ya. Yang keenam, berlaku lemah lembut terhadap orang lain terutama ketika tawaf ya. Mencium hajar aswad, sa'i dan melontar jumroh. Jadi kita ketika di sana berlemah lembut
nggak boleh apa, soalnya di sana kan kita dari berbagai negara ya, orangnya besar-besar, nggak boleh kita saling sikut mesikut ya. Apalagi khususnya orang Indonesia ya. Yang mana orang Asia ini kan postur tubuhnya ini kan kecil-kecil ya, apalagi ketemu orang Eropa, orang Timur Tengah yang badannya besar-besar itu. Nah itu kita semua tuh harus saling lemah lembut, nggak boleh saling sikut menyikut. Nah. Yang ketujuh ya, banyak berdoa dan memohon kebaikan kepada Allah. Nah ini senantiasa kita banyak berdoa dan memohon kebaikan kepada Allah, memohon apa saja untuk hal-hal yang baik ya, untuk hal-hal yang baik. Yang kedelapan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, seperti mengusap-usap Ka'bah ya, makam Ibrahim atau yang lainnya. Dan itu merupakan adab-adab ketika melaksanakan haji dan umrah. Dan apa hikmahnya? Nah, yang pertama itu ya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi kita ketika kita melaksanakan haji dan umrah ya, itu pada sejatinya kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, mengenang dan mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim ya. Salah satunya dari Bukit Safa dan Marwah ya, bagaimana keluarga Nabi Ibrahim ya, istrinya yaitu Hajar ya, dia lari dari Bukit Safa ke Marwah ya sebanyak 7 kali ya. Terus bagaimana ketika Nabi Ibrahim itu digoda setan ketika ingin membawa Hajar ya, Siti Hajar istrinya ke tempat yang tandus, digoda setan lalu dilempar batu oleh Nabi Ibrahim. Nah itu merupakan sejarah umroh ya. Nah, nanti itu kita bahas di lain waktu ya, karena pembahasannya sangat panjang ya. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana kita melihat bahwasanya kita tidak hanya sekedar beribadah juga ya, kita di sana harus belajar tarikh ya. Nanti kita ditunjukin ini Bukit Uhud ya, perang Badar di sini ya, perang Khandaq di sini ya. Nah, ditunjukin makam-makam sahabat, diceritakan sejarah-sejarah perjuangannya. Nah, biasanya itu nanti ada penuntunnya ya, Nah, kita harus mengikutinya ya. Yang keempat yaitu yang lahir, memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu berkumpulnya orang-orang dari berbagai negara, suku dan bangsa dalam pakaian ihram yang serupa sehingga menggambarkan persamaan dan persatuan ya. Jadi sekitar Ka'bah itu ya, semuanya itu jamaah itu memakai baju putih yang sama, pakaian ihram. Jadi semuanya itu sama ya. Di sisi Allah yang membedakan apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang paling banyak harta, bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah apa? Atqakum, yang paling bertakwa ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, berbekal bukan hanya dengan makanan, minuman, kurma, kismis ya, apalagi banyak ya, sejadah ya. Tapi apa yang paling penting? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dengan bekal apa? Takwa ya, takwa kepada Allah. Nah, tadi di sana salah satunya itu hikmahnya memperkuat ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sungguhnya kita ini orang-orang beriman ini ikhwah. Ikhwah itu apa? Saudara. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka saling menasihatilah di antara kalian supaya kalian disayang ya, disayang sama Allah. Jadi itu merupakan hikmah dari ibadah haji dan umrah ya. Untuk hari ini untuk tugasnya tidak ada ya, silakan simak ya, terus komen ya, kalau ada yang mau tanya silakan komen. Dan untuk jika sudah menyimak silakan komen ya, Ustadz Fulan sudah menyimak Ustadz. Mungkin itu saja materi kita fikih pada hari ini ya. Sekian dari Ustadz, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.